Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Matin, di pembelajaran IPS. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Sebelumnya, ada yang tahu dulu apa itu permintaan ataupun demand? Ya, betul. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Permintaan akan tercipta apabila konsumen memiliki keinginan untuk membeli barang dan jasa yang disertai kemampuan untuk membayarnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan atau demand. Yang pertama, harga barang. Yang kedua, jumlah pendapatan. Yang ketiga, jumlah penduduk. Yang keempat, selera masyarakat. Yang kelima, perkiraan dan harapan masyarakat. Dan yang keenam, harga barang lain. Dan kita akan menjelaskan satu persatu dari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Oke, baik anak-anak, inilah penjelasannya. Yang pertama, harga barang. Harga dari suatu barang akan mempengaruhi jumlah permintaan barang tersebut. Ketika harga suatu barang naik, maka permintaan akan turun, bahkan sebaliknya. Contohnya, harga barang murah biasanya konsumen semakin tertarik dan berlomba-lomba untuk mendapatkan barang tersebut. Yang kedua, jumlah pendapatan. Ketika jumlah pendapatan masyarakat meningkat, tentunya daya beli masyarakat juga meningkat. Akhirnya, permintaan suatu barang pun ikut meningkat. Begitupun pula sebaliknya. Contohnya, pendapatan masyarakat Jakarta dan Tasikmalaya itu berbeda, sehingga permintaan akan barang dan jasa pun berbeda. Faktor selanjutnya yaitu jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan mempengaruhi jumlah total barang yang diminta oleh konsumen. Semakin banyak jumlah penduduk suatu daerah, semakin banyak pula permintaan terhadap barang dan jasa. Contohnya, perbandingan jumlah penduduk Pulau Jawa dan Kalimantan mempengaruhi permintaan karena jumlah penduduk Pulau Jawa dan Kalimantan sangat jauh berbeda. Selanjutnya, selera masyarakat. Selera masyarakat dari waktu ke waktu bisa berubah. Pada akhirnya, masyarakat sebagai konsumen mengakibatkan perubahan permintaan akan barang dan jasa. Contohnya, makanan instan dan cepat saji, ataupun tren kedai kopi di masyarakat. Faktor selanjutnya, perkiraan dan harapan masyarakat. Permintaan juga dapat dipengaruhi oleh perkiraan dan harapan masyarakat. Contohnya, ketika media memberitakan rencana kenaikan harga suatu barang oleh pemerintah, masyarakat cenderung untuk membeli barang itu sebelum harganya naik. Selanjutnya, harga barang lain. Ketika barang lain naik, biasanya dapat juga mempengaruhi barang lain untuk naik, dan permintaan pun naik, apalagi sifatnya barang substitusi ataupun barang pengganti. Contohnya, harga jeruk naik, mengakibatkan harga anggur juga naik. Otomatis permintaan akan buah anggur juga naik. Permintaan dan harga memiliki hubungan yang dapat digambarkan dalam suatu grafik atau biasa disebut kurva permintaan. Kurva permintaan adalah suatu grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta oleh para pembeli atau konsumen. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah tabel harga dan jumlah permintaan beras. Dan kurvanya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah penawaran atau supply. Sebelum dijelaskan lebih lanjut, ada yang tahu dulu
Apa itu penawaran atau supply? Ya, betul. Penawaran adalah kemauan produsen atau penjual untuk menawarkan barang dan jasanya pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Dalam hukum penawaran, jika harga naik, maka penawaran pun akan naik. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka penawaran pun juga akan turun. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran atau supply. Yang pertama, teknologi. Yang kedua, biaya produksi. Yang ketiga, persediaan sarana produksi. Yang keempat, harapan dan meningkatnya jumlah produsen. Yang kelima, peristiwa alam. Yang keenam, harga barang dan jasa lain. Dari faktor-faktor tadi, Bapak akan jelaskan satu persatu. Teknologi. Tingkat teknologi yang digunakan akan membuat biaya produksi turun sehingga jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Contohnya, pabrik yang memakai peralatan dan mesin menjadi lebih cepat kuantitasnya dibanding dengan tenaga manusia. Yang selanjutnya, biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan atau membuat sebuah produk. Contoh, semakin naik biaya produksi, supply akan berkurang dan dibatasi. Selanjutnya, persediaan sarana produksi. Tidak seimbangnya sumber daya produksi dibandingkan dengan kebutuhan mengakibatkan masalah ekonomi. Contohnya, konversi lahan pertanian menjadi pabrik mengakibatkan suplai beras menurun. Selanjutnya, harapan dan meningkatnya jumlah produsen. Produsen, seperti halnya konsumen, mempunyai harapan akan situasi masa depan sehingga para produsen berpikir untuk bisa meningkatkan produksi dan suplai barang dan jasa. Selanjutnya, peristiwa alam atau faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi penawaran di luar faktor ekonomi seperti bencana alam. Contohnya, banjir bandang dapat menyebabkan gagal panen padi. Akibat gagal panen, penawaran beras akan mengalami penurunan. Yang terakhir, harga barang dan jasa lain. Harga barang mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan seperti dalam hukum penawaran, yaitu harga naik maka penawaran akan naik. Jika harga turun maka penawaran juga akan mengalami penurunan. Penawaran dan faktor lainnya memiliki hubungan yang dapat digambarkan dalam suatu grafik atau bisa disebut dengan kurva penawaran. Kurva penawaran merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu dan tempat tertentu. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah daftar harga dan jumlah penawaran masker. Dan kurvanya seperti ini. Kesimpulannya, dari pembahasan tadi, harga memainkan peranan penting dalam jumlah permintaan atau demand dan jumlah penawaran atau supply. Itu saja yang bisa dapat Bapak sampaikan. Jazakallahu khairan katsira. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.